Buat apa kita ibadah banyak-banyak? Buat apa ibadah kita gedung-gedung kalau kemudian itu tidak menjadi jaminan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Al hadis atau kama qala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama dalam kesempatan yang mulia ini memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itulah wujud rasa syukur kita kepada Allah kita tunjukkan dengan meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengawali pertemuan kita khutbah Idul Fitri hari ini dengan mengambil tema menjaga kerukunan sebagai kunci diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin memulai sebuah kisah yang ini tertulis dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh seorang ulama besar namanya Imam As-Sa'labi. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada seorang ahli ibadah, umurnya 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ahli ibadah ini kedatangan orang yang sangat dihormatinya, yakni Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga terjadilah diskusi, dialog, ngobrol. Orang ini ahli ibadah kemudian bertanya, ya Nabi Musa, saya ini umurnya 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir saya hanya gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ya Nabi Musa, kelak di akhirat saya ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya atau masuk ke dalam nerakanya? Dijawab oleh Nabi Musa, aku tidak tahu, karena yang tahu seseorang masuk surga atau masuk neraka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli ibadah ini kemudian mengatakan, ya Nabi Musa, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasulullah Allah, tolong tanyakan ini kepada Allah.
Singkat kisah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa kemudian bermunajat, bertakarub kepada Allah dan bertanya kepada Allah, ya Allah, ada hambamu, ada umatku, umurnya 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir hanya digunakan untuk ibadah kepadamu. Kelak orang ini akan kau masukkan ke dalam surgamu atau masuk ke dalam nerakamu. Dijawab oleh Allah, ya Musa, sampaikan kepada hambaku ini, kelak di akhirat dia takdirnya bukan di dalam surgaku, tapi takdirnya berada di dalam nerakaku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jawaban Allah ini kemudian dibawa oleh Nabi Musa dan disampaikan kepada ahli ibadah ini. Dan tatkala mendengar jawaban Allah atas pertanyaan Nabi Musa tentang kondisinya, maka orang ini kemudian tersungkur sujud, tidak lama kemudian bangkit sambil tersenyum dan mengatakan, ya Nabi Musa, pertama aku ikhlas menerima takdirku jika memang Allah mengendaki aku masuk ke dalam nerakanya. Yang kedua, aku punya satu permohonan ya Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah, jika kelak memang tubuhku yang kecil ini dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, agar dibesarkan sehingga pintu-pintu neraka seluruhnya tertutup oleh aku, oleh tubuhku, dan kelak tidak ada lagi ahli ibadah yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Biar aku ahli ibadah satu-satunya yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka jamaah, respon ahli ibadah ini kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah. Dan ketika Allah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Allah mengatakan, ya Musa, sampaikan kepada hambaku ini, kelak di akhirat dia tidak akan aku masukkan ke dalam nerakaku, tapi masuk ke dalam surgaku. Hari ini juga aku rubah takdirnya, kelak di akhirat dia akan berada dalam surga, bukan berada di dalam neraka. Karena keikhlasannya menerima takdirku dan dia mau berkorban untuk orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa sesungguhnya hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Pertama adalah bahwa dalam setiap ibadah mensyaratkan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yakni ikhlas karena Allah. Ibadah kalau tidak ikhlas, riya umpamanya pamer agar dipuji orang, maka ibadah yang kita lakukan tentu tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Tuhan seru sekalian alam. Oleh karena itu jamaah, ikhlas menjadi syarat penting. Di samping ada syarat yang kedua, suatu ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memenuhi rukun dan syaratnya. Kalau dua hal ini ada, insya Allah kita termasuk kategori orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah satu ibadah ketika diterima oleh Allah otomatis menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah? Tentu tidak. Kalau kita mendengar kisah tadi, jelas bahwa ibadah seseorang tidak menjamin dia akan mendapatkan surganya Allah. Di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang mendapatkan surganya Allah adalah orang yang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka, tidak juga denganku, kata Rasulullah, kecuali dengan rahmat Allah. Pertanyaannya adalah, buat apa kita ibadah banyak-banyak? Buat apa ibadah kita gedung-gedung kalau kemudian itu tidak menjadi jaminan? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan salah. Kunci mendapatkan rahmatnya Allah adalah
dengan ikhlas di dalam setiap ibadah lillahi ta'ala, maka orang-orang seperti ini potensi mendapatkan rahmat Allah sungguh luar biasa. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam terminologi hukum Islam, ibadah itu ada dua. Pertama yang disebut dengan ibadah mahdhah, dan yang kedua disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berkaitan dengan pola hubungan manusia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa itu bagian dari ibadah mahdhah. Karena ibadah mahdhah, maka ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan tidak boleh ngarang, tetapi harus berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang berkaitan dengan pola hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dengan makhluk lainnya, dengan manusia yang lainnya. Karena itu jamaah, idealnya dalam setiap ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan, dua-duanya bisa berjalan seiring. Kalau kemudian ada yang pincang, maka berarti ada yang tidak sukses di dalam pelaksanaan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniamu. Oleh karena itu hadirin, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sekitar alam manusia yang lainnya juga baik, maka di dalam diri kita adalah orang yang sangat ideal. Di dalam ayat yang lain, yang ini pasti sering kita baca, karena ini bagian doa penutup, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah merintah sholat, pada saat yang sama Allah memerintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat adalah ibadah mahdhah, dan zakat di samping ada mahdhahnya, di sisi lain juga ada ghairu mahdhah karena berkaitan dengan kepentingan orang lain, hak orang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ketika alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini menjelaskan tentang 3 tanda orang yang bertakwa. Pertama adalah percaya kepada hal yang gaib, yang kedua adalah mendirikan salat, dan yang ketiga adalah mau mengeluarkan sebagian rezeki untuk kepentingan infak. Salat dan infak. Salat adalah media bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti ibadah mahdhah. Sedangkan berinfak adalah bagian dari ibadah yang ghairu mahdhah, yakni merekatkan pola hubungan antara sesama manusia. Puasa Ramadan yang kita laksanakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ibadah mahdhah. Ketentuannya diatur di dalam Al-Quran dengan tegas. Tetapi di akhir Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kewajiban yang harus kita keluarkan, namanya zakat fitrah. Di samping di dalamnya ada mahdhahnya, tetapi termasuk juga di dalamnya ada ghairu mahdhah, karena ada hak orang fuqara dan masakin yang harus kita keluarkan, sehingga di Idul Fitri ini kita bisa berbahagia sama-sama. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bagian dari ibadah mahdhah yang harus muncul dalam diri kita adalah menjalin hubungan baik dengan sesama. Ada seorang ulama namanya Asghar Ali Engineer. Dia adalah ulama dari India, tapi terkenal sekali.
banyak tulisan-tulisannya, bahkan ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Islam Pembebasan. Dia mengatakan begini, masih dikatakan kufur. Saya ulang, masih dikatakan kufur. Kufur di sini jamaah bukan ingkar kepada Allah, tetapi ingkar atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Masih dikatakan kufur kalau ada orang ahli ibadah sergap ke masjid, sergap jamaah, malam bangun untuk sholat tahajud, tapi dia tidak mau persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya. Saat kerja bakti dia enggan untuk ikut, selalu menghindar. Maka orang-orang seperti ini disebut oleh Asghar Ali Engineer sebagai orang yang kufur. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, idealnya memang kita seimbang di dalam kehidupan ini, termasuk menjaga hubungan dengan sesama, tidak menyakiti sesama, selalu rukun dalam kehidupan ini. Itu menjadi bagian penting dalam ibadah ghairu mahdhah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda orang bertakwa. Pertama adalah orang yang punya kekayaan, punya harta yang cukup, kemudian menafkahkan, mengeluarkan sebagian yang ia punya untuk orang lain yang sedang kekurangan, maka orang seperti ini termasuk kategori orang yang bertakwa. Tetapi kalau ada orang kaya berinfak, itu hal yang biasa. Yang luar biasa adalah ketika ada orang yang serba kekurangan kemudian berbagi dengan yang lain, maka orang seperti ini adalah orang yang luar biasa. Tanda yang kedua orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita hidup di tengah masyarakat, tidak jarang ada omongan buruk tentang kita, ada omongan yang tidak enak di telinga kita. Maka jamaah, yang terbaik adalah menahan amarah, dan ini adalah ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang juga disebut sebagai orang yang bertakwa. Kalau ketiganya ada, berarti kita menjadi orang yang bertakwa secara sempurna. Karena itu jamaah, mari setelah menjalankan ibadah Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat fitrah, dan hari ini kita sama-sama merayakannya, Idul Fitri. Ingat, kata fitri itu bukan bermakna suci. Idul Fitri, al-fitrah, fitri itu bermakna tidak puasa. Idul Fitri berarti kembali tidak puasa. Beda dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini beda konteks. Jadi kalau Idul Fitri itu maknanya adalah kembali tidak puasa. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanggal 1 Idul Fitri kita diharamkan oleh Allah untuk berpuasa karena waktunya adalah makan-makan. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjaga persaudaraan dengan saling memaafkan di akhir seperti ini setelah Ramadan, kemudian di 1 Syawal, adalah hal yang sangat positif, dan itu diperintahkan oleh agama. Salam-salaman, saling memaafkan, ini berarti kita menjaga kerukunan di antara sesama muslim. Jika kemarin kita pernah bermusuhan, maka berbaik-baiklah di masa Idul Fitri ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jika terjadi konflik, maka jamaah kita harus saling memaafkan, harus saling berdamai.
Sayyidina Umar itu pernah jamaah di dalam kitab Mawa'id Al-Usfuriyah. Beliau pernah diterangkan di dalam kitab itu jalan-jalan ketemu dengan anak kecil. Anak kecil ini sedang memegang burung, namanya burung pipit atau emprit. Burung ini dibuat main-main. Sayyidina Umar kemudian merasa kasihan, muncul rasa kasih terhadap burung itu. Burung ini kemudian dibeli dan dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Singkat kisah di dalam kitab ini, kemudian Sayyidina Umar wafat. Dan setelah kewafatannya ini ada ulama yang bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu dengan Sayyidina Umar. Kemudian ditanya, "Ya Umar, apa yang dilakukan oleh Allah di alam sana?" Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Aku telah diampuni oleh Allah, telah dirahmati oleh Allah, gara-gara dulu ketika aku hidup pernah mengasihi seekor burung pipit." Ada 2 malaikat yang mendatangiku. Sebelum sempat bertanya malaikat ini, ada suara yang mengatakan, "Jauhi hambaku ini, karena dulu di dunia pernah mengasihi seekor burung." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini menjelaskan tentang satu hadis Nabi Muhammad SAW, "Ar-rahimun yarhamumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang di dalam hidupnya penuh kasih sayang, maka akan disayangi Sang Maha Kasih Sayang. Karena itu, sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Salah satu bentuk rasa kasih sayang di antara sesama adalah saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu puasa Ramadan, kalau di ujung Ramadan tidak muncul kasih sayang di antara sesama, tidak muncul rasa untuk saling memaafkan, tidak muncul persatuan di antara sesama, maka orang-orang seperti ini dianggap gagal dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam konteks yang lebih luas, dia gagal di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah, bisa kita katakan kerukunan, menjaga kerukunan di antara sesama adalah salah satu kunci bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang paling akhir jamaah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ada banyak suku, agama, etnis, warna kulit, macam-macam. Dan ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Kita jaga kerukunannya, saling menghormati walaupun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tegas menyatakan di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita tentang pentingnya untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, bukan mengolok-olok, bukan menghina antara satu dengan yang lainnya, tapi mengenal. Kamu berbeda dengan saya berbeda dengan kamu, tetapi bukan untuk saling bermusuhan, tetapi saling menjaga kerukunan dengan saling menghormati perbedaan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Artinya apa jamaah? Semakin orang itu memahami perbedaan di antara sesama, menghormati perbedaan di antara sesama, maka orang seperti ini berarti orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika dalam kehidupan ini ada orang yang semakin tidak menghormati perbedaan di antara sesama, maka orang seperti ini berarti kualitas takwanya masih sangat rendah. Semakin takwa seseorang, maka semakin toleran kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi
usrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, Pak. Ngapunten, Pak.